Sabtu dimulai dengan ledakan di Iran. Maksud saya, itu benar-benar terjadi. Beberapa ledakan telah mengguncang kota-kota di seluruh negeri pagi ini, termasuk ibu kota, Teheran. IRGC menyatakan ini hanya kebocoran gas, namun beredar rumor tentang serangan drone dan upaya pembunuhan terhadap seorang komandan IRGC. Ledakan pertama terjadi di gedung apartemen di Bandar Abbas, kota pelabuhan utama Iran Selatan. Ini salah satu ledakan yang dikonfirmasi IRGC. Pejabat setempat menyatakan kepada media Iran, 1 orang tewas dan 14 terluka. Mereka mengaku belum tahu penyebabnya. Inilah alasan mengapa hal ini menarik perhatian semua orang. Segera setelah ledakan, spekulasi mulai menyebar bahwa itu ditujukan kepada Ali Reza Targhiri, Komandan Angkatan Laut Iran. Gedung yang menjadi sasaran di kota itu kemungkinan besar milik IRGC dan Dinas Keamanan. Gedung itu dikelilingi kawat berduri dan langkah-langkah keamanan lainnya untuk memastikan keamanannya. Hal ini memicu spekulasi, namun IRGC segera membantah rumor tersebut dan menyatakan tidak ada pembunuhan. Komandan tersebut masih hidup. Lalu kita sampai pada ledakan kedua yang terjadi di kota selatan Ahwas. Laporan Iran menyebut peristiwa ini sangat mengerikan. Namun penyelidikan masih berlangsung. 2 orang berhasil diselamatkan dari reruntuhan dalam keadaan hidup. Tetapi 4 anggota dari 1 keluarga tewas. Lalu terjadi ledakan ketiga, kali ini di ibu kota Teheran sendiri. Yang satu ini lebih sulit untuk diverifikasi. Kami memiliki gambar tetapi tidak ada video, dan pada tahun 2026 gambar lebih mudah dipalsukan daripada video. Beberapa orang di internet mengklaim drone terlihat sebelum kebakaran terjadi. Belum ada konfirmasi resmi, jadi kita harus menunggu. Saat hampir selesai merekam video ini, kami mendapat kabar ledakan lagi di KOM. Menurut video dan laporan yang keluar dari daerah tersebut, kita bisa melihat asap hitam tebal membumbung. Itu adalah ledakan besar. Selain itu, ada helikopter pengintai di area tersebut untuk mencari tahu kejadian itu. Kini muncul pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab? Yah, Israel sudah secara resmi membantah keterlibatan apapun. Itu tidak berarti mereka pasti tidak terlibat, tapi setidaknya secara resmi mereka mengatakan itu bukan mereka. Sepertinya juga bukan Amerika Serikat. Bahkan suara-suara pro-Iran di dunia maya pun tidak menuding Washington. Jadi siapa yang melakukan ini sebenarnya? Kita belum tahu pasti, tapi ada 4 ledakan dalam sehari, mungkin lebih, di kota berbeda. Saat negara bersiap perang, menurut saya, ini bukan kebetulan. Presiden Trump menetapkan tenggat baru bagi Iran untuk bernegosiasi sebelum aksi militer dimulai. Berikut pernyataannya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe di bawah ini. Itu sangat membantu kami. Sekarang, mari lihat cuplikannya. Apakah Anda memberikan Iran batas waktu tertentu untuk membuat kesepakatan sebelum mungkin mengambil tindakan? Hanya mereka pasti tahu. Apakah Anda sudah menyampaikan itu kepada pihak lain? Sudah. Untuk Saat Anda mempertimbangkan penarikan kehadiran federal di sana, Kita akan lihat bagaimana semuanya berjalan. Mereka harus berlabuh di suatu tempat, mungkin dekat Iran, tapi situasinya sulit. Jadi saya menghentikan 837 orang seperti yang Anda tahu minggu lalu dari digantung. Mereka akan menggantung 830 orang, semuanya sudah diatur. Saya melihat orang di belakang saya berkata, balapan apa yang lebih baik dari itu? Mereka akan menggantung 837 orang. Saya bilang, jika kalian lakukan, kalian akan membayar harga yang belum pernah ada. Mereka mundur. Saya sadar banyak orang terbunuh. Jadi kita lihat apa yang terjadi. Mereka ingin membuat kesepakatan. pesannya jelas. Waktu terbatas, diplomasi masih mungkin, tapi segera tertutup. Iran belum menyetujui kesepakatan. Armada tetap di posisinya. Kini ledakan menghantam kota-kota Iran. Tekanan datang dari segala arah, inilah perubahan besar yang terjadi kemarin. Arab Saudi yang selama ini melobi Trump agar tidak menyerang Iran, tampaknya telah mengubah posisinya. Kalau kamu mengikuti, kamu tahu, hanya beberapa hari yang lalu, Arab Saudi, Uni Emirat Arab Oman, semuanya menekan pemerintahan Trump untuk menunda serangan, terutama selama aksi protes.
Mereka khawatir akan terjadinya eskalasi di kawasan. Sekarang, situasinya sudah berubah. Dalam beberapa minggu terakhir, Menteri Pertahanan Arab Saudi mengunjungi Washington dan bertemu pemerintahan Trump. Setelah pertemuan itu, dia berkomentar bahwa Arab Saudi kini mendukung serangan tersebut. Argumennya, jika Trump mengancam aksi militer lalu mundur, itu justru membuat rezim Iran makin kuat. Itu menunjukkan ancaman Amerika dianggap omong kosong oleh Arab Saudi yang berbahaya. Mereka telah berperang dingin dengan Iran selama puluhan tahun. Ayatollah secara terbuka menyatakan ingin menyebarkan revolusi Islam ke seluruh Timur Tengah, termasuk Arab Saudi. Namun, masalahnya Arab Saudi dan Sekutu Teluk tetap khawatir eskalasi. Itulah sebabnya, Menteri Pertahanan mereka dan pejabat Teluk lainnya telah memperingatkan bahwa serangan dapat berkembang menjadi perang regional besar. Dan tujuan mereka adalah untuk mencegah hal itu terjadi. Negara-negara Teluk terjebak. Jika Amerika Serikat tak bertindak, Iran akan makin kuat. Jika Amerika Serikat melakukan serangan dan situasi semakin memanas, negara mereka akan menjadi target. Sebenarnya, tidak ada pilihan yang benar-benar baik, hanya ada pilihan yang kurang buruk. Itu mungkin alasan Arab Saudi menekan kesepakatan baru untuk lebih banyak rudal Patriot sistem pertahanan udara. Apakah mereka mengantisipasi balasan Iran atau hanya penyebaran pertahanan rutin? Sulit dikatakan. Silakan berkomentar di bawah menurut kalian. Bagi saya, waktunya memang sangat menunjukkan sesuatu sekarang. Sementara Arab Saudi mengalami perubahan dan ledakan yang mengguncang negara itu, pejabat Iran akhirnya memecah keheningan mereka. Dan apa yang mereka katakan cukup menarik. Presiden Iran baru saja membuat pernyataan besar, menyalahkan Amerika Serikat atas protes dan menyebutnya kerusuhan yang diatur dari luar negeri. Tentu saja dalam situasi seperti ini sayangnya kita semua tahu. Tentu saja sayangnya kita semua tahu tentang tren-tren ini, baik itu Trump, Netanyahu, atau orang-orang Eropa. Itu beribadah memprovokasi MRI, menciptakan perpecahan, mempersenjatai, dan membawa orang tak bersalah ke gerakan ini, lalu melemparkan mereka ke jalanan. Dan mereka menghasut agar negara ini dipecah belah, seperti yang mereka katakan, untuk menciptakan perselisihan dan kebencian di antara rakyat, untuk menciptakan perpecahan. Dan kamu tidak mengangkat senjata dalam protes sosial biasa. Kamu tidak membunuh pasukan militer. Ambulans tidak dibakar. Mereka tidak membakar pasar. Mereka adalah para pemprotes yang memprotes. Kita wajib duduk dan mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Kita wajib menyelesaikan kekhawatiran mereka dan siap mendengarkan. Tidak ada pengakuan pemerintah telah membunuh puluhan ribu rakyat Iran atau bahwa rakyat sedang memprotes keruntuhan ekonomi dan penindasan. Hanya Amerika dan Israel yang melakukan semua ini. Ini agak lucu, tapi di tengah semua ini, Komando Pusat Amerika Serikat merespons dengan pernyataan yang mendesak IRGC untuk menghindari perilaku yang dapat meningkatkan eskalasi di laut. Ini terjadi sehari setelah Iran umumkan latihan Angkatan Laut 2 hari dengan tembakan langsung di Selat Hormuz. Itu titik sempit, tempat 20% minyak dunia lewat. Latihan ini bertujuan mengirim pesan. Serang Iran, maka mereka akan menutup selat itu. Bersamaan pengumuman latihan, kita juga mendengar pernyataan Menteri Luar Negeri Iran. Dia mengatakan bahwa Iran belajar pelajaran berharga dari perang 12 hari melawan Israel yang mereka kalah. Dia menambahkan bahwa kini mereka siap melawan, silakan dengarkan. Kamu tahu bahwa serangan terhadap Iran pada bulan Juni lalu adalah operasi yang gagal? Beberapa gagal mencapai target dan akhirnya meminta gencatan senjata. If this war is repeated, saya rasa seperti mana akan menghadapi kekecewaan yang sama dan kesimpulan serupa. Kali ini kami lebih siap dan sudah banyak belajar dari perang sebelumnya. Kami telah mendapatkan banyak pengalaman berharga. Saat ini, rudal balistik kami sudah siap. Kami juga telah meninjau keunggulan-keunggulan kami yang sangat kuat, dan kami lebih siap dengan kekuatan yang lebih besar. Andrew, dan ini adalah pesan paling jelas yang bisa kami sampaikan kepada Amerika. Jika terjadi serangan, kami pasti akan memberikan kejutan kepada mereka, respons yang tajam dan sangat kuat. Kami berharap mereka berpikir jernih dan diplomasi berjalan agar ini tidak terjadi. Saya tidak yakin seberapa banyak yang dia percayai, tapi pernyataan ini menunjukkan satu hal.
mereka tidak mundur. Menteri Luar Negeri membahas alasan pergantian rezim di Iran tidak semudah yang terlihat, seperti yang sudah kita diskusikan di saluran ini. Rezim Iran tidak bergantung pada satu orang dan bukan kediktatoran. Dengarkan pernyataannya. Apakah Anda khawatir tentang perubahan itu, di mana pemimpin agama Iran, Khamenei, sekarang, bagaimana kesehatannya? Saya satu-satunya yang sempurna, yang mengatakan bahwa perubahan rezim sepenuhnya hanyalah mimpi. Beberapa orang telah terbuai oleh mimpi ini. Sistem kami begitu mengakar kuat, sehingga pergantian orang tidak membuat perbedaan apapun. Sistem terus berjalan dan menjalankan tugas. Seperti yang saya katakan, Iran bukan kediktatoran satu orang. Sistemnya sudah mengakar dan ratusan ribu orang mendapat manfaat. Anggota IRGC mengepung pasukan, jaringan bisnis, bahkan lembaga keagamaan. Meski Khamenei disingkirkan, orang-orang itu tetap ada karena punya banyak alasan mempertahankan sistem yang menguntungkan mereka. Dia tidak salah. Analisis ini sudah pernah kami bahas di saluran ini. Pergantian rezim butuh lebih dari sekadar serangan pemenggalan, tapi juga runtuh atau digantikannya seluruh struktur. Dan akhirnya, kami juga mendengar Menteri Luar Negeri menjawab pertanyaan yang membuat semua orang penasaran. Apakah Rusia dan Tiongkok akan mendukung Iran secara militer? Ini relevan karena media Iran kemarin mengumumkan Rusia dan Tiongkok akan ikut latihan angkatan laut bersama Iran di Timur Tengah. Pertanyaannya sangat tepat, simak jawabannya hari ini. Anda menyebut Iran akan memperkuat pertahanan. Apa rencana Anda? Apakah Anda telah menerima atau sedang menerima dukungan militer dari Rusia dan Tiongkok? Tiongkok, apakah Anda mengharapkan saya menjawab itu? Ya. Saya memilih tidak menjawab. Sekarang, penting untuk diingat, Rusia punya kebiasaan meninggalkan sekutu ketika biayanya terlalu tinggi. Armenia, Suriah, Venezuela, Iran, mungkin berikutnya. Jadi kami akan memberitahu Anda kapanpun itu terjadi. Pastikan untuk menekan tombol subscribe di bawah ini. Nama saya Sam dan sampai jumpa di video berikutnya. Salah satu masalah membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tanpa korban manusia atau tentara Rusia. YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Dalam seminggu terakhir, 4 video perang kami didemonetisasi. YouTube menyatakan tayangan serangan drone atau cuplikan garis depan dianggap tidak ramah pengiklan, sehingga video dibatasi. Tapi inilah kenyataan dari peperangan modern dan inilah perang yang sedang dihadapi serta coba untuk bertahan oleh orang-orang Ukraina. Kami percaya penting meliput ini, karena itu kami luncurkan platform bisnis dasar. Kami membangunnya dari awal, jadi tidak ada batasan. Kami bebas menampilkan serangan drone, rekaman garis depan, dan pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Kami tidak menayangkan iklan di situs, jadi kami tak perlu menyensor diri hanya karena pengiklan tak suka dengan liputan kami. Kami mendanai situs ini lewat dukungan Anda, bukan iklan. Jika Anda tertarik dengan liputan seperti ini. Jika ingin menonton video tanpa sensor dan konten bonus yang tak ada di YouTube, bergabunglah di basicsinsider.com. Anda bisa klik tautan di deskripsi atau scan code QR di layar. Bergabung memungkinkan Anda menonton semua konten yang sudah dan akan kami unggah. Selain itu, Anda juga akan mendukung liputan kami dan mendukung channel kami. Jadi terima kasih banyak. Nama saya Sam dan sampai jumpa di video berikutnya.